بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. Jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Yang nikmat ini akan terasa ketika nikmat tersebut hilang dari diri kita. Orang akan merasakan nikmatnya hidup ketika dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dan nafasnya telah sampai di kerongkongannya. Setiap diri akan merasakan nikmatnya sehat ketika dia telah ditimpa penyakit yang mungkin susah disembuhkan. Demikianlah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat seseorang menjadi dirinya seorang muslim yang benar, seorang muslim yang senantiasa mengetahui hakikat penciptaannya, yaitu untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu wahfidina azakumullah, Kalau kita disebutkan seorang hamba
seorang abdi yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ingat benar dalam diri-diri kita bahwa kita pasti akan menemui akhir daripada tugas kita. Ibarat seorang yang jadi karyawan, suatu saat dia akan menjadikan dirinya pensiunan. Demikian juga ketika seorang diberikan amanah untuk mengarungi dunia ini, suatu saat dia akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di antara bekal yang harus kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Fatazawwadu fa inna khaira zadid taqwa." Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas, menjalankan dari apa yang diperintahkan, apa yang diamanatkan kepada kita di atas agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya mereka manusia tidaklah diperintahkan untuk mengikhlaskan diri-dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas agama yang lurus ini. Untuk mereka mendirikan salat, kemudian juga untuk menunaikan zakat. Maka dalam kesempatan yang mulia ini kita ingat kewajiban kita yang sangat besar yang dinamakan as-shalah. As-shalah itu bermakna ad-du'a. Salat itu adalah doa. Sehingga ketika seorang dia menjalankan perbuatan maupun perkataan yang dibuka dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus, hakikatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mungkin pada diri-diri kita terkadang seorang lupa bahwasanya salat hanya dijadikan rutinitas untuk menghilangkan kewajiban saja ataupun menggugurkan kewajiban yang ada pada dirinya. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba yang paling baik, khairul bashar, manusia yang paling mulia. Beliau pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini bis-shalah." Dijadikan indah pandanganku, dijadikan sejuk di dalam kehidupanku ketika saya mengerjakan salat. Ini membuktikan iwafidina azakumullah, salat adalah perkara yang besar yang Allah akan berikan janji kepada orang-orang yang mau menjaganya. Bagi kaum laki-laki, mereka senantiasa berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi perempuan, salat yang terbaik adalah di rumahnya, walaupun tidak dilarang kalau mau berjamaah selama mereka tidak melanggar aturan syar'i. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman ayat 4 dan 5. Allah taala berfirman, "Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Yaitu orang-orang yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka yakin akan mati. Mereka yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang para ulama ketika mereka mendapati panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka senantiasa menganggap ini adalah pertemuan terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan mereka, yaitu mereka yakin adanya negeri akhirat dan yakin dunia yang fana ini akan ditinggalkan. Maka mereka sungguh-sungguh untuk mengerjakan salat, yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan salat. Disebutkan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini wafidina azakumullah, keutamaan salat yang sangat besar yang hendaknya seorang mengingatnya. Ketika seorang akan mendirikan salat tersebut adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan kebesaran kekuasaannya meliputi segala sesuatu,
yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat-urat leher kita, maka ketika seorang salat hendaknya dia senantiasa memupuknya, senantiasa untuk membangun salat tersebut menjadi salat yang sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul menyebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga tidak ada perbedaan antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara salat, di dalam panjang pendeknya salat. Dan tidak ada kesenjangan di antara kaum muslimin yang mereka menganggap bahwasanya salat itu harus cepat-cepat ataupun salat terlalu lama. Akan tapi yang di antara yang demikian itu yahfiduna azakumullah. Kemudian dijelaskan di dalam manzilatus shalah, kedudukan salat, banyak para ulama memberikan pembagian-pembagian tentang kedudukan salat yang sangat agung. Yang pertama dijelaskan bahwasanya salat adalah penegas dari berbagai kewajiban. Ia mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, dilakukan oleh seorang muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia adalah yang didakwahkan oleh para sahabat setelah mengajari para manusia dengan syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di samping itu juga sebagai salah satu rukun Islam yang kita semua menghafalnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita hafal ini. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji was shaumi ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 hal, yaitu bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang hak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna muhammadar rasulullah, dia yakin bahwasanya tidak ada yang patut diikuti melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di muka bumi ini yang diikuti dengan pengikutannya, hendaklah dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia mengikuti selain daripada itu tanpa contoh dari Rasul sallam, dijamin dia adalah orang-orang yang ditolak amalnya, dan dia adalah orang-orang yang disebutkan melakukan perbuatan-perbuatan batil. Kemudian syariat Islam dengan tegas memperingatkan kepada orang yang meninggalkan salat, sehingga salat ini kedudukannya adalah pemisah antara seorang muslim dan kafir. Selama dia tidak meyakini kewajiban salat, dia bisa disebut sebagai seorang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah." Sungguhnya perbedaan antara seorang muslim, seorang musyrik dan seorang kafir itu adalah yang membedakan salatnya. Sehingga kedudukannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga menjelaskan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang muslim itu adalah karena salatnya. Kalau mereka telah meninggalkan salat tersebut, faqad kafara, maka dia bisa kafir. Ini wafidina azakumullah. Dan dijelaskan wafidina azakumullah bahwasannya salat adalah tiangnya agama yang tidak akan tegak kecuali dengan salah. Kita bisa bertemu muslim satu dengan yang lainnya sehingga terkenal agama Islam, kebersamaannya, persatuannya adalah karena salatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ra'sul amril Islam wa umuduhu as-salah wa dirwatu sanamil jihadu fi sabilillah." Yaitu perkara yang pokok dalam Islam, tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi, kemudian puncak tertingginya adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah, jihadun nafs, jihad untuk memerangi diri-diri kita, jihadus syaitan, jihad untuk menundukkan tipu daya syaitan, jihadul munafik, jihad untuk memerangi orang-orang munafik, jihadul kafir, yaitu untuk memerangi orang-orang kafir dengan harta dan diri-diri kita. Dan semuanya ini memerlukan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama. Tidak boleh seorang sembarangan untuk dia melakukan jihad ini tanpa ilmu. Semuanya harus dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling besar di antara ibadah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir, yaitu as-shalah,
yang akan dihisab, yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir adalah as-shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awalu ma yuhassabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di yaumul qiyamah pada seorang hamba adalah salat. Fa in saluhat faqad aflah wa najah. Kalau salatnya baik, maka dia termasuk orang-orang yang aflah, orang-orang yang terhindar dari bahaya, kemudian dia dikasih pahala. Sebagaimana seorang yang dia terhindar dari tabrakan maut, kemudian dia diberikan hadiah mobil. Ini adalah orang-orang yang aflah. Tidak hanya terhindar dari bahaya, tapi diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab yaumul qiyamah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa najah. Kalau dia salatnya baik, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat. Dan sebaliknya, fa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Ketika salatnya itu rusak, salatnya adalah salat yang asal-asalan, salatnya adalah salat yang sebagaimana burung pelatuk yang hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, maka disebutkan faqad khaba wa khasira. Dia adalah orang-orang yang sengsara dan akan merugi. Di samping dengan hisab-hisab yang lain yang dijelaskan dari 4 hal, Rasul SAW menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di yaumul qiyamah, melainkan akan ditanya 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima abdah. Umur kalian dipakai untuk apa? Umur kalian digunakan untuk apa? Wa an ilmi fima fa'ala. Ilmu kalian diamalkan tidak? Wa an malihi min aina ihtasaba fima anfaqah. Kemudian harta-harta kalian apakah diperoleh dari sesuatu yang di sana ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia termasuk dari harta-harta yang halal kemudian dibelanjakan kemana? Wa an jismi fima ablah. Kemudian jasad-jasad kalian, tangan kalian, lisan kalian, pendengaran kalian, kaki kalian, seluruh daripada jasad kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping 4 hal ini, Rasul SAW menyebutkan, kan awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di yaumul qiyamah adalah salatnya. Dan dijelaskan fa in saluhat faqad aflah wa najah. Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Dia termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat. Fa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Tapi kalau dia seorang yang salatnya jelek, maka dia akan termasuk orang-orang yang sengsara dan merugi. Ini wahfidina azakumullah. Maka begitu pentingnya salat. Kita perhatikan salat-salat kita. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat ini adalah sebagai kegembiraan, sebagai sesuatu yang paling menyenangkan, sebagai sesuatu yang disebutkan tumpuan hati ketika seorang terlelap di dalam kesibukan dunia, ketika dia dibasuhkan wudu ke atas mukanya, kemudian ke kepalanya dan seterusnya, dia merasakan bagaimana ketenangan yang ada dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan waju'ilat qurratu aini bis-shalah. Dijadikan indah pandanganku ketika mengerjakan salah. Ini wafidana azakumullah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya salat ini adalah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga wasiat para sahabat, para tabi'in yang mereka sering ketika dalam akhir-akhir hayatnya mengatakan, "An-nasu salah." Apakah manusia sudah salat sehingga ada keinginan walaupun dia dalam keadaan terjepit sakit, dalam keadaan sakaratul maut, masih memikirkan salat. Ini wafidana azakumullah. Karena mereka tahu betapa besar ketika seorang bisa memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pintu salat ini, dia termasuk orang-orang yang akan beruntung. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu wa malakat aymanukum." Serukanlah salat, kemudian bebaskanlah budak-budak yang kalian miliki. Ini wafidina azakumullah. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kepada kita untuk kita memperbaiki salat, untuk kita memperdalam ilmu tentang salat, dan kita mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW
hati-hati kita, kemudian diri-diri kita akan menjadi tentram dan tenang ketika sedang mengerjakan salat. Bukan sebaliknya. Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa julilat qurratu aini bisalah. Dijadikan pandanganku sejuk, hatiku sejuk ini dengan salat, yaitu dengan berhubungan kepada Sang Khalik yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita yang tidak terhitung. Wafidina azakumullah. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lissairil muslimin wal muslimat, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqimus shalah lidzikri. Tegakkanlah salat oleh kalian untuk mengingatku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui semua, ketenangan hati, kebahagiaan diri itu adalah ketika seorang hatinya bersandar dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hanya mengingat Allah, hati-hati mereka menjadi tenang, hati-hati mereka menjadi tentram. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tentram. Maka dijelaskan as-salat dzikrul akbar. Salat itu adalah pengingatan yang terbesar bagi seorang hamba ketika dia benar dalam salatnya, dan merupakan ketenangan yang paling puncak yang dimiliki seorang hamba ketika dia salatnya sebagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat juga disebutkan ibadah yang tidak bisa lepas dari seorang yang telah dibebani pada mereka keharusan untuk melaksanakannya, baik dia dalam keadaan apapun. Ketika dia dalam keadaan sehat dia berdiri, ketika dia tidak bisa untuk berdiri dia duduk, ketika dia dalam keadaan sakit tidak bisa untuk duduk maka berbaring, kemudian ketika dia tidak bisa dalam keadaan berbaring maka dia hendaknya berkedip, dan seterusnya. Ini membuktikan ketika seorang mengaku Islam tidak boleh dia meninggalkan salat, karena ada ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang meninggalkan salat. Kemudian salat juga memiliki keutamaan yang tidak dapat dijumpai dari ibadah-ibadah yang lain. Salat adalah perintah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran, dan dominannya adalah perintah untuk menegakkan salat ini. Kemudian salat adalah ibadah yang pertama kali dari ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib yang dilaksanakan selama 5 waktu, tapi pada dasarnya memiliki pahala 50 waktu. Rasulullah SAW pada hakikatnya diberikan uzur karena umatnya yang sangat lemah. Diberikan perintah lewat waktu saja, banyak yang meninggalkan. Bagaimana dengan 50 waktu? Maka Allah menyebutkan bahasanya dalam hadis qudsi, yaitu ketetapanku tidak akan bisa dirubah, bahwasanya yang 5 ini berpahala sebagaimana 50 waktu. Ini wafidana azakullah. Sehingga hendaklah kita merenung, hendaklah kita mengingat diri-diri kita semenjak kecil kita, mulai dari kita menjadi pemuda, kemudian menjadikan kita seorang bapak maupun ibu, kemudian telah menginjak tua ini, seberapa baik salat kita, seberapa sesuai salat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang senantiasa menimbang pada salatnya ini, karena tadi kita sebutkan nanti yang akan dihisab pertama kali ini adalah salatnya. Dan ketika seorang dia mau menambah kebaikan salatnya, hendaknya dia mengerjakan salat-salat tatawwu, salat sunnah rawatib, salat duha, kemudian salat tahajud dan lain sebagainya dari salat-salat tatawwu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wafidana azakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang dhaif dan dari syaitan. Maka kita berlindung dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mengagungkan salat, kemudian hidup-hidup kita senantiasa dihiasi dengan salat, senantiasa seorang menjadikan sujud ini sebagai jalan untuk membuka pintunya dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah yang sangat nikmat, yang tidak akan terputus di dalamnya kenikmatan itu. Beda dengan dunia. Dunia sudah disebutkan bahwasanya orang pasti akan merasakan nikmat, juga akan merasakan sakit. Ini wafidana azakumullah. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk yang demikian itu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah.